Oke, hari ini saya akan coba dulu fokus ke menu Divergent ya. Kita akan melihat beberapa koin yang harganya turun tapi walainya naik dulu. Saya perbarui data dulu. SPX ya, SPX ini sejak kapan fase engine-nya keluarnya hari ini? Oke. Ini sebenarnya udah di bawah banget ya. Udah di bawah banget. Kita akan buka menu lain supaya enak. Kita lihat token detailnya ya. Jadi kalau kita mau cari yang posisinya belum masuk akumulasi dan alpha scan tapi dia udah mulai terbentuk struktur, maka pilihannya adalah kita membuka menu Divergent. Per 4 jamnya Oke. Ini kalau kita lihat per 4 jamnya posisi under 10-nya ini garisnya di bawah yang 100 ini sebenarnya cukup positif gitu ya. Walaupun belum terdeteksi karena dia udah terlihat ada kenaikan. Kita akan cek MA-nya. Jamnya udah mulai break. Kita lihat dia 2 kali ya. 1 patuh. Oke. 1 patuh. 2 belum ya. Jadi mungkin untuk SPX ini bisa kita coba nanti nunggu di sekitar 270. Jadi ini yang low cap ya, sekitar 270.000 market cap. Ini kan masuknya ke low cap. Jadi kita harapin nanti ada pantulan dari harga ketika dia menyentuh sini, dia akan berbalik ke atas. Nah, kalau segitu juga kan lumayan. Ada spread 12%. Kita lihat juga. Ini harusnya segera diuji ya yang ini. Target kita adalah area yang ini. Karena ini market cap kecil, buy-nya jangan lebih dari $50. Oke. Market cap-nya kecil. Santai aja. Maka ini saya tandain area buy-nya ke sini. Duh, detik ting hese ini. Kieu maksudnya jauh. Ini ada area buy-nya, stop loss-nya saya pasang yang gedenya aja yang di sini. Kalau di bawah 230, maka kita coba keluar aja.
sekitaran sini. Nah, sekitaran sini. Saya update di sini ya. SPX. Nggak perlu beli sekarang, dan kalau misalkan masih di koin yang lain kan bisa sambil nunggu. Oke. Tring. Sip. Trending. Baru menyinggung. Yang kedua, kita cari yang Loria kemarin naik ya, karena ada ininya. Kayaknya juga mesti diupdate ya untuk yang turun ini. Net ini di Hayden ya, Hayden itu harganya cenderung flat atau cenderung naik, tapi Wale terus membeli. Jadi net ini sebenarnya koin gede yang buat mainan cukup enak gitu ya. Tuh. Kemarin juga ini sebenarnya kita bahas juga masih terus berada di area buy dan baru naik berapa hari tuh, dari tanggal 26 dari tanggal 4 dari tanggal 2 sampai tanggal 6, tanggal sekarang tanggal 8 baru dia naik. Jadi kalau kita ngelihat range waktu ya memang seginian idealnya gitu naiknya. Ketika dia memang membentuk pada zona ini tuh nggak mau turun terus di atas gitu ya. Dia mulai naik dan ini akan terus naik. Net ini. Jadi yang masih pegang net, tadi juga ada yang bilang nggak beli 50 sol, siapa tadi si gitu berang mata. 50 sol ini akan terus naik ya. Jadi ini saya akan bahas juga bahwa net gitu ya. Net coin. Net strong ya. Di menu divergen terlihat harga stabil tapi paus terus masuk ya. Kita bisa lihat di sini net tuh stabil ya, bisa screenshot biar enak, biar ngerti kalian. Item just jadi sangat berpotensi melanjutkan tuh 5 jangka pendek celem ya. Oke. Jadi hidden itu harganya stabil tapi paus terus masuk. Ini Trump juga terus ya, nggak kita lihat karena ini koin memang nggak tahu ya faktornya, karena ikonnya pika sebelum bener, jadi orangnya jarang aja memang ya lagi Korea enggak lah ya terlalu gede. Fart coin juga ini mengalami terus paus masuk ya. Dan ini juga ini kan koin gede ya, koin gede yang di Indodax juga ada. Sebenarnya
kalau lihat ini ya, orang-orang yang trading meme coin di Indodax yang besar ini, Trump, fraud gitu ya. Kalau pakai tools kita akan sangat lebih terbantu. Gitu. Karena kalau di Indodax nggak akan bisa lihat hal-hal seperti ini. Altcoin ya, ini mulai strong ya, tapi yang nggak akan gede gitu, nggak akan gede ya untuk si Altcoin karena MA200 ini juga ada di sekitaran sini, paling situ doang gitu. Saya sih nggak terlalu tertarik ya dengan koin-koin yang udah terlalu gede di market cap. Kita lihat Swarm. Swarm ini cukup keluar terus gitu si Swarm ya. Jadi harganya juga stabil, berarti tuh. Ya. Ini kemarin kan area buy ya. Area buy-nya masuk naik. Swarm sempat kita bahas juga sebenarnya. Volumenya gede transaksinya. Cuman kalau si Swarm ini udah terlalu tinggi ya. Kita skip dulu. Nah ini juga sebagai pengetahuan buat kita, menu divergen ini sangat berguna teman-teman ya. Kalau kemarin kita fokus bahas tentang alpha scan. Nah, hari ini saya mau bahas tentang divergen, di mana divergent scanner ini kan ada yang harganya turun tapi wallet masuk, harganya flat cenderung naik, lihat wallet terus membeli, atau yang ini yang rising ini jauh lebih bagus lagi tapi cenderung agak kita nyarinya lebih sedikit, kita cari yang dua ini sebenarnya. Hidden ini dari kemarin loh si Swarm ini ya, kalau teman-teman perhatiin ya. Ini juga ada beberapa retir ya. Coba kita lihat retir. Nah, kalau nggak salah saya pernah kasih signal untuk retir dari zaman tanggal 25 Maret. Ya. Nah, kalau koin-koin gede kayak gini memang waktunya lama gitu ya. Jadi harus sabar dan masuk ke zona 2 baru masuk lagi, balik lagi zona 1. Nah, kalau kemarin teman-teman sempat beli di zona 1 lalu turun ke zona 2 ya mungkin baru hampir lamanya berapa ya? Seminggu lebih ya. Baru akan kembali. Dan dia udah harusnya yang beli yang di zona 2 ya udah mulai running. Dan ini si retir ini project ini juga bukan project meme coin biasa ya. Gue pikir ini nanti akan ada zigzag yang nge-break minimal ke sini dulu lah. Ya, ke sini dulu nih, ke area 7 jutaan. Tapi harus sabar gitu, koin-koin kayak gini harus sabar. Update retir ya. Karena ini kan pernah di-share, saya update aja. Retir mulai kembali ke zona dari 1 nya, terus cicil mulai recover dan hold dulu. Oke. Nah, divergen ini. Kalau yang breakout ini ya terus naik gitu. Nggak ada tuh. Makanya nggak ada di sini. Belum terdeteksi. Biasanya koin gede ya. Nah, hidden ini adalah tren yang dianggap trennya akan melanjutkan gitu. Makanya kalau kalian udah dapat dari alpha scan, sekarang udah masuk, pantaunya juga di sini gitu. Sekarang harganya turun terus masuk di sini gitu. Harga turun, tapi kalau misalkan pausnya banyak yang masuk ya nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah khawatir. Oke. Nggak usah khawatir. Ada pertanyaan tentang pembahasan divergen kita hari ini? Coba kaki ya, gimana? Angkat sikil Kang. Malam kan kalau nggak salah ada itu tuh haji itu Kang. Sekarang gimana kabarnya Kang? Haji gue juga masih hold kalau haji sih.
harusnya sih ada kenaikan ya, cuman jigjagnya kalau dari semalam tuh jigjag mulu nih. Tapi ya masih di MA 200 di atas sih, masih stabil ya. Tungguin aja lah. Tunggu dulu. Tinten nih CAE ya. Sabar. Ada lagi yang boleh tanyain tentang Divergent? Mbak Ruth. Saya sangat apresiasi sekali ya Mbak Ruth ini, kalau live sering muncul berarti semangat belajarnya nih gede banget ya. Kebetulan pas ada lihat Bang. Oh sudah lihat ya, oke. Ada yang belum paham yang lain, Wahdani, Hawahyu, Mas Arianto, udah lama juga nih Mas Arianto ya. Yo, di suara lu kekeresekan apaan sih? Wah, yang tanyain. Ya, jadi ini jauh lebih worth it sebenarnya Pak Alpascan. Alpascan itu karena udah terbentuk kan. Kita cari profitable-nya nggak usah gede-gede. Tapi kalau mau cari yang gede, ini sebenarnya. Ya, walaupun ini sebenarnya bisa di scale up lagi sistemnya sama saya nanti ke depan ya sambil berjalan ya sistemnya. Harusnya ada detail per hari ini tuh kapan gitu ya. Ini kapan, per jam berapa, ini harus ada. Gitu. Supaya jauh lebih detail lagi. Nah, ini sangat oke. Kayak gini. Ini hidden juga. Ini ya, psikonomi juga ini kita cek psikonomi. Suaramu kenapa Mas Di? Kekersekan. Mic-nya kali. Jadi kalau kita kadang-kadang lihat ya, calling tiba-tiba suaranya ini Mas, coba di logout dulu baru masuk lagi ya. Kalau kita kadang-kadang ngelihat koin tiba-tiba ngepump, itu pasti di sini di Divergent hidden sama klasik ini dia pasti terdeteksi walenya nyicil dikit. Sehingga harganya nggak terlalu kelihatan naik, tapi sebenarnya si wale ini ngumpulin dikit. Nah nanti gue scale up deh, ini nanti tuh dari waktu ke waktunya berapa gitu kan penambahannya walenya. Ini kayaknya bagus kalau ada detailnya ya. Kalau diklik ada detailnya, diklik ada detailnya gitu ya. Kayaknya cocok. Supaya lebih paham lagi. Mas B, kenapa? Sok Mas B, coba udah benar belum mic-nya? Tadi kayak ada angin soalnya, gitu. Ini kan per hari ya, yang per 4 jamnya berarti yang paling deket nih. Yang paling deket tuh Sigma, nih ada yang masuk di Sigma. Nanti kalau mau jangka pendek lihatnya yang per 4 jam gitu kan. Nih Pigeon ada yang masuk wale 2 tapi harganya turun. Pas ke NG-nya 6 menit yang lalu dari posisi netral. Coba kita lihat Pigeon 2. Nah, ini kan turun tapi ini udah ngebreak nih, hati-hati nih Pigeon 2 bisa naik gitu ya. Hati-hati. Kita tunggu dia kalau kayak gini nih, berarti kita tunggu dari posisi ininya. Kuat nggak dia? Pigeon. Yang gede ini Loria ya, ini dari tadi 26 menit yang candle detected dari 7 hari yang lalu. Walenya terus nambah posisinya, berarti kuat gitu. Jadi kalian juga harus lihat ini candle detectednya dari kapan gitu. Dari 7 hari yang lalu, berarti ini tuh akumulasi dari 7 hari yang lalu gitu. Masih plus gitu. Maka si Loria ini akan terus kuat sebenarnya. Loria. Nah, volumenya dikit.
tapi si pausnya belinya dikit gitu. Ya. Straits, Vicky, Mas Vicky, Pie Kapari, Mas Vicky, WW3. Yang lain nggak ada yang menarik ya, baru satu. Sigma sih ini Bang, 30, 20. Ya, kenapa? kalau mau entry itu amannya pakai TF berapa itu? Entry Untuk itu deteksi. entry itu sebenarnya bukan dari time frame tapi dari Fibo kalau saya gitu kan. Kalau saya entry itu sebenarnya dari Fibo gitu. Ini contoh ya. Ini contoh. Kita kadang-kadang lihat per 4 jamnya dulu kan untuk mengetahui area yang idealnya dia. Nanti kalau dia udah nyampe sini, saya bukan langsung beli, saya lihat dulu ke sini gitu. Cari di menu apa dia itu ada, apakah walenya bertambah atau berkurang. Gitu. Nah ini Sigma ini 30 gitu. Salah. 30 ini walenya ya. Ada kemungkinan tiba-tiba naik nanti dia. Jadi bukan dari time frame gitu. Time frame itu kalau orang lain pakai time frame, kita pakai Fibo. Kita pakai Fibo gitu. Mau 4 jam dipindahin ke 15 menit juga sama gitu. Ke 15 menit juga sama, Fibonya di sini gitu ya. Area buy-nya. Contoh lagi misalkan Pigeon kayak gini. Ini per 1 jam, per 4 jam. Ya Fibonya sama di sini. Nggak akan berubah. Apalagi ini misalkan ini mendatar ya, retir tuh ya sama aja gitu, mau harian mau per jam ya sama. Karena kalau kalian fokus pada time frame akan bingung gitu. Fibo itu ya zona yang berlaku untuk seluruh time frame. Gitu. Kalau time frame itu hanya untuk kalau saya melihat struktur candle-nya, bentuk candle-nya pada 1 jamnya berapa, kayak apa gitu. Kayak ini misalkan ini mau koreksi gitu. Mau koreksi dulu. Mau koreksi ya mungkin ke sini doang gitu kan. Tetap ke sini dia naik lagi ke atas. Jadi mau entry itu pada zona Fibo, bukan zona time frame ya, Mbak ya. Halo Mas Boy. Piye kabarnya Mas Boy? Bang, boleh nggak ini kasih settingan Fibo-nya hari itu ada diajarin tapi tak cari-cari nggak ketemu. Ini tak catat deh. Fibo ini di screenshot aja ya, Fibo ya. Oke. Makasih. Saya contoh nih, ini segini kan, maka Fibonya adalah 0,6 sama 0,7 Fibonya itu. Kalau DEX itu segini, tapi ini jangan dipakai di BTC ya, BTC beda. Jadi 0,6 sampai 0,7 yang diaktif itu cuma ini aja gitu. Maka akan terlihat harga rata-ratanya di mana. Ini kan harga rata-ratanya. Maka setiap Anda masuk di area rata-rata masih punya kesempatan untuk running profit gitu. Besarnya berapa ya tergantung pada pasar. Ini kan ada split 73%, mungkin 20-30% dapat. Ini ada split 37%. Gitu. Sama ya kan. Ini juga sama nih waktu mau kenaikan misalkan yang dari sini gitu. Kenaikan yang ini kita dari yang paling atas sampai paling bawah sampai paling atas. Orang-orang yang ngerti teknik ini dia akan coba beli di sekitaran sini. Oh, udah koreksi ini atau di sini koreksi. Padahal beli di sini dekat-dekat sini. Udah ada price action. Dan bagusnya ketika dia menyentuh di sini kita lihat pada token detail di website kita. Posisinya udah netral belum minimal gitu. Jangan sampai masih distribusi. Kalau udah netral aja di sini nunggu. Biasanya di sini nih nanti netralnya tuh karena udah mulai ada kenaikan. Atau di sini kita berani beli gitu. Akhirnya dalam kurun waktu dari tanggal 13 sampai tanggal 17 4 hari mulai ada kenaikan dan melanjutkan kenaikan sampai peak ke atas.
kayak gini kan ukur ke atas, oh ini patah, berarti ya udah selesai gitu. Tuh, makanya si area ini tuh justru jadi batas atas gitu. Kalau udah patah tuh ini jadi area batas atas, terus turun ya, sampai dia masuk ke MA 200, oh berarti jelek gitu. Nah ini udah mulai ngebreak, mulai tanda-tanda sekarang ngebreak lagi. Nah kayaknya di sini ya dia akan lanjut. Udah di screenshot Mbak? Coba sudah, terima kasih. Sudah, terima kasih. Oke. Candi Paruman ya John. Working.